Bayangkan fajar musim dingin di Eropa Timur. Langit masih biru gelap, tetapi radar pertahanan sudah hidup garis-garis hijau menari, mencari jejak yang tak diundang. Di layar, muncul satu titik drone yang tidak menyapa. Sirene tak meraung, tetapi radio sibuk. Di barat, Paris berbicara tentang kesiapan perang demi menjaga perdamaian. Di timur, Warsawa mendongak, menimbang arti setiap pelanggaran udara. Inilah Eropa memasuki 2026, sebuah benua yang tak lagi bertanya apakah ancaman itu nyata, melainkan bagaimana menahan dan bagaimana pulang dalam keadaan utuh. Selamat datang dalam perjalanan 50 menit menelusuri gejolak geopolitik Eropa. Kita akan memahami mengapa retorika siap perang justru dimaksudkan untuk mencegah perang. Bagaimana insiden drone Rusia-Polandia menyalakan lampu kuning di seluruh sayap timur NATO. Dan faktor-faktor lain dari Berlin hingga London, dari Baltik hingga Nordik, dari Washington ke Beijing dan Timur Tengah yang membentuk kalkulus keamanan. Kita tidak sedang menubuatkan kiamat. Kita sedang membaca peta yang garis-garisnya digambar oleh logistik, industri pertahanan, politik dalam negeri, dan kemampuan menahan serangan siber serta menahan godaan salah perhitungan. Ketika Presiden Prancis berbicara tentang kesiapan perang, banyak yang tercekat. Tetapi inti pesannya sederhana. Deterrence. Daya tangkal bukan soal menekan tombol pertama, melainkan menyiapkan konsekuensi yang membuat lawan memilih untuk tidak menekan tombolnya. Prancis punya kredensial unik, kekuatan nuklir independen di Eropa. Namun yang lebih penting, kesiapan nasional dari rumah sakit yang mensimulasikan lonjakan korban hingga cadangan amunisi dan latihan lintas matra adalah pesan ke Moskwa. Pintu diplomasi terbuka, tapi kunci gemboknya bukan retorika, melainkan kesiapan. Polandia tahu, di peta Eropa, garis tepi bukan hanya perbatasan. Itu garis uji komitmen. Pelanggaran drone ke wilayah Polandia bukan sekadar intrusi teknis, itu tes. Seberapa cepat pertahanan udara merespons, seberapa kompak sekutu bertindak, seberapa siap publik memahami bahwa ancaman modern jarang berbentuk tank di siang hari, lebih sering berupa objek kecil sunyi datang pada jam yang salah. Respons yang muncul patroli udara gabungan, koordinasi intelijen, latihan terpadu adalah bahasa bersama NATO. Bukan untuk memicu eskalasi, melainkan menunjukkan bahwa ambang batas dipahami bersama. Hubungan Rusia, NATO kini berada pada kombinasi berbahaya. Intensitas operasi militer tinggi, kontak langsung rendah, retorika keras, dan ambang salah perhitungan yang sempit. Dari latihan gabungan Rusia-Belarus, penempatan senjata di wilayah strategis, hingga operasi cyber dan information ops, yang diuji bukan hanya baja dan bahan bakar melainkan kesabaran. NATO menjawab dengan postur baru, kehadiran permanen di Baltik, peningkatan kesiagaan udara, modali reflektoren. Semua itu sepakat pembahas agar kompetisi keras tidak berukan. Jerman memasuki fase Zeitenwende, titik balik. Dana khusus, pembelian sistem senjata, diskusi tentang wajib militer versi abad ke-21, semuanya menuju satu sasaran, Bundeswehr yang relevan untuk medan modern. Maknanya bagi 2026-2027 ada dua. Pertama, kredibilitas Eropa naik ketika negara ekonominya terbesar benar-benar menyumbang hard power. Kedua, pesan ke Moskwa menjadi jelas. Eropa bukan lagi mosaik kebijakan, melainkan orkestra yang mulai selaras, meski tempo tiap pemain belum sama cepatnya. Inggris, di luar Uni Eropa namun di jantung NATO, memilih peran ujung tombak. Patroli jet, latihan angkatan laut di Baltik, pelatihan pasukan Ukraina, dan penggerak koalisi negara bersedia. Ini diplomasi yang menempel ketat pada instrumen militer. Bagi 2026-2027, artinya ada jangkar barat yang tetap sigap meski politik domestik Eropa berfluktuasi. Keuntungan Inggris adalah mata intelijen yang tajam, Corey Stafford Expeditionary. Kefrainis, sumber daya yang harus dibagi di banyak teater. Namun sejauh ini, orkestrasi lintas Atlantik belum kehilangan konduktor. Estonia, Latvia, Lituania, 3 negara kecil dengan memori panjang. Mereka memilih hawkish bukan karena hobi, melainkan geografi. Target mereka jelas, pertahanan udara berlapis, rudal pantai, dan kehadiran brigade NATO yang tidak sekadar mampir. Di utara, Finlandia dan Swedia di bawah payung NATO mengubah kalkulus di Baltik dan Arktik. Garis pertahanan jadi lebih tebal. Arsitektur udara Nordik bergerak menuju interoperabilitas. Maknanya, bila satu sektor ditekan, sektor lain bisa menopang. Itulah definisi pertahanan modern, bukan benteng tunggal, melainkan jaringan. Amerika Serikat tetap variabel paling berat dalam persamaan Eropa.
Kapabilitasnya tak tergantikan, dari pertahanan udara strategis hingga stok amunisi. Namun politik dalam negerinya menuntut Eropa berbagi beban lebih besar. Itu first story based fall to new industri, memproduksi amunisi, suku cadang, dan sensor dalam volume perang modern. Serta apakah koordinasi transatlantik tetap solid ketika Washington menuntut burden sharing yang lebih tajam. Tiongkok bukan aktor garis depan di Eropa, tetapi ia menggerakkan roda industri global. Komponen dual use, aliran teknologi, dan dukungan ekonomi ke mitra Rusia memperpanjang napas mesin perang. Itu sebabnya Eropa kian cermat menyaring investasi strategis. Di Timur Tengah, konflik yang menghangat berpotensi menyedot perhatian dan sumber daya Barat. Iran dengan drone dan jaringan proksi menambah lapisan risiko. Bagi Eropa, artinya mereka harus bisa berjalan dan mengunyah permen karet sekaligus, menjaga front timur sambil tidak alpa pada selatan. Perang modern jarang memberi deklarasi. Ia hadir sebagai listrik yang padam di 3 pelabuhan, gangguan sinyal GPS di koridor penerbangan, atau berita palsu yang didesain untuk memecah belah pemilih. 2026-2027 akan menilai ketahanan Eropa pada 3 titik: siber, antariksa, dan infrastruktur kritis. Deterrence konvensional tak cukup, harus ada deterrence by denial, membuat biaya serangan non-kinetik lebih tinggi daripada manfaatnya. Eropa juga belajar pelajaran tua dengan cara baru. Artileri memenangkan hari bukan hanya karena akurasi, tetapi karena ketersediaan. Mesin perang adalah pabrik, bukan pidato. Pertanyaan 2026-2027 sederhana. Seberapa cepat lini produksi amunisi 100 mm bisa berlipat? Seberapa dalam stok suku cadang jet tempur? Seberapa mulus jalur rel dari pelabuhan Atlantik ke front timur? Siapa yang menjawab, kami siap, dialah yang memiliki deterensi. 3 skenario menanti. Pertama, stabilitas gang. Perang Ukraina berlanjut fluktuatif. NATO memtebal sisi timur. Insiden sporadis terkendali. Kedua, eskalasi terkendali. Insiden besar memaksa balasan terbatas. Tensi naik 1 level, tapi diplomasi darurat menahan spiral. Ketiga, terobosan diplomatik bertahap. Kelelahan material dan tekanan global memaksa freeze terbatas, tanpa perdamaian besar tapi cukup meredakan api. 4, pemicu risiko yang harus dipantau adalah salah perhitungan udara, serangan siber sistemik, retorika nuklir yang salah tafsir, dan krisis multifront. 5, off-ramp praktis yang bisa disiapkan. Hotline militer yang diuji rutin, protokol penanganan drone lintas perbatasan, notifikasi uji coba rudal, peta jalan humaniter, serta kerjasama perlindungan infrastruktur kritis. Bagi warga Eropa, 2026-2027 bukan zaman panik, tapi zaman disiplin. Disiplin informasi, membedakan kabar palsu dari fakta. Disiplin energi, mengurangi kerentanan. Disiplin demokrasi, menolak narasi yang ingin memecah belah. Ketahanan nasional adalah mozaik kecil-kecil. Kesiapan rumah sakit, latihan darurat sipil, cadangan logistik, dan literasi digital. Sun Tzu menulis, puncak kemenangan adalah menaklukkan tanpa bertempur. Di Eropa hari ini, maknanya adalah membuat agresi kehilangan rasionalitasnya. Itu dicapai bukan oleh satu pidato, tapi oleh kombinasi. Kekuatan yang nyata, sekutu yang setia, industri yang berdetak, dan diplomasi yang sabar. Jika 2026-2027 menjadi tahun ketika daya tangkal Eropa matang, ketika setiap drone nakal, setiap virus siber, setiap ancaman retorik berakhir dengan kesimpulan tidak sepadan, maka benua ini telah memilih kemenangan paling hening, damai, karena pihak lain memilih untuk tidak menembak.